Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriani Ramang dari kelas 01 jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi masalah sosial sebagai efek samping pembangunan masyarakat. Bab 1, pendahuluan. Kehidupan sosial di masyarakat tidak selalu positif dan menyenangkan. Permasalahan sosial di sini juga memiliki arti sebagai gejala atau fenomena yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, permasalahan sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial timbul sebagai bentuk dari kebudayaan manusia dan interaksi manusia. Bab 2, kompleksitas masalah. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Ada banyak remaja terjebak pada sebuah kondisi yang pada akhirnya menyebabkan dia memilih untuk melakukan kenakalan. Sebagian besar remaja yang melakukan kenakalan menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan nuraninya juga terluka akibat itu. Kerapuhan psikis pada seorang remaja ternyata bermula dari ujian hidup yang ada di keluarganya. Bentuk ujian berat di keluarganya diantaranya ia menghadapi kenyataan bahwa ada ketidakharmonisan ayah dan ibunya. Konflik mereka dipertontonkan kepada anaknya. Ada juga yang mesti menerima kenyataan ayah ibunya bercerai. Dianggap lebih mengerikan lagi ketika ayahnya nikah lagi dan ibunya nikah lagi. Masing-masing mereka memiliki anak. Remaja tersebut merasakan kesepian dan kesendirian di tengah keramaian. Maka dari itu, banyak remaja yang melampiaskan kesepian yang dialaminya dengan kenakalan seperti ikut merokok, minum minuman keras, balapan liar, dan sebagainya. Yang kedua, penyalahgunaan internet. Pada umumnya, penyalahgunaan internet terjadi karena adanya keisengan dari si pengguna internet untuk mengganggu konektivitas dari jaringan tersebut. Penyalahgunaan internet juga terjadi karena adanya sekelompok orang atau individu yang memasukkan video-video yang tidak etis. Bab 3, latar belakang masalah. Yang pertama, kenakalan remaja. Remaja merupakan kelompok yang rentan terlibat dalam penyimpangan perilaku. Hal ini kurang lebih dikarenakan usia remaja yang merupakan usia pencarian jati diri dan mudah terpengaruh. Kenakalan remaja merupakan gejala umum dengan adanya persaingan-persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dilakukan secara sehat maupun secara tidak sehat. Penyebab dari kenakalan remaja sangatlah kompleks, baik yang berasal dari dalam diri remaja tersebut maupun penyebab yang berasal dari lingkungan. Lebih-lebih dalam era globalisasi ini, pengaruh lingkungan akan lebih terasa. Selanjutnya, penyalahgunaan internet. Internet adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. Banyak perubahan yang terjadi dengan kehadiran teknologi internet, terutama bagi pola pikir masyarakat generasi saat ini dan yang akan datang. Berbagai informasi yang terdapat dalam internet menawarkan para penggunaannya kemudahan-kemudahan akses. Hanya saja, keragaman informasi yang tersedia tidak hanya memuat hal-hal yang baik bagi para penggunanya. Hal-hal yang buruk juga bisa dengan bebas diperoleh. Bab 4, penanganan masalah. Yang pertama, kenakalan remaja. 1. Kegagalan mencapai identitas, peran, dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin angka orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Yang ketiga, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Yang keempat,
Remaja dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Yang kelima, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Penyalahgunaan internet. Tetap memberikan anak ponsel yang bisa terhubung dengan internet serta komputer, namun dengan tetap memberi nasihat atau peringatan dari orang tua tersebut kepada anaknya agar tidak mencoba mengakses situs yang menjurus pada pornografi, perjudian, serta kekerasan, tetapi juga memberi solusi dengan menyarankan sang anak agar saat terhubung dengan internet hanya membuka situs-situs yang bermanfaat untuk dirinya serta pelajaran di sekolah. Tetapi berdasarkan pengalaman, cara seperti ini lebih efektif dan langsung mengena kepada sang anak yang memang masih labil dan butuh bimbingan. Karena dengan pendekatan langsung oleh orang tua dari hati ke hati, bisa jadi sang anak tersebut menjadi sadar dan mengikuti nasihat yang telah diberikannya. Sebab untuk menaklukkan kemauan sang anak yang memang di usia muda, masih ingin mencoba sesuatu yang baru, menasehati dan menghimbaunya secara pelan-pelan lebih baik daripada melarang langsung saat sang anak dengan tindakan keras yang ditakutkan malah membuat mereka semakin berontak serta melakukannya secara diam-diam. Sekian laporan observasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.